Dua, ke surga atau ke Allah. Maksudnya gini, kalau kita ini disakiti orang, terus kita marah, atau kita punya iri atau dengki, jangan mikir, saya kalau menghilangkan iri dengki ini, saya dapat surga. Jadi, sekarang saya memang buang iri saya buang dengki saya kepada kamu, saya buang marah saya kepada kamu, tapi bukan karena kamu loh, atau bukan karena saya, tapi karena saya ingin surga. Nah, itu akan mudah. Jadi ingatan kita itu ke surganya. Jadi ingatan kita itu ke surga, bukan ke orang tersebut atau ke dalam diri kita. Malah kita nanti bersyukur, alhamdulillah ya Allah, jenengan kasih peluang saya untuk bisa, mungkin dengan ini saya akan menjadi ahli surga. Jadi kalau ada orang nyakitin kita, atau membuat kita marah, iri, dengki, dan segala macamnya, alhamdulillah, wes ditutup meripate, saya nggak ngiling sampean, ini saya jadikan peluang saya, ya Allah, saya ampuni dia, saya tidak akan iri sama dia, saya tidak dengki sama dia, saya tidak marah dia, karena saya ingin surgamu ya Allah. Nah, itu level pertama. Level kedua yang lebih soleh, karena kita ingin mendapatkan ridhonya Allah, karena kita ingin makin dicintai oleh Allah. Wah, ini levelnya orang-orang yang soleh. Dia mikirnya, ini semuanya ujian buat mengasah hati saya. Apakah saya masih tertarik sama dunia ini? Ya, saya ingin mengotori jiwa saya, atau saya kepingin naatin Allah. Kepingin mendapatkan cintanya Allah. Nah, hanya dengan itu kita bisa keluar. Demi Allah, kalau kita belum menggeser itu, ya belum ke surga atau kepada Allah, tidak akan kita bisa menghilangkan rasa iri dengki. Karena iri dengki itu kuat, nanti tetap aja ketemu orangnya lagi, sebenarnya saya sudah maafin, tapi ketemu wong itu loh, mantul rasanya Ustaz. Ngoten. Kenapa? Karena memang kita masih dibawa oleh kemanusiaan kita. Tapi kalau itu geser, nanti insya Allah kita lupa. Karena kita menginginkan surga, atau kita mengharapkan ampunan, ridhonya Allah SWT. Itu caranya. Gimana? Dimulai dari pelan-pelan. Pelan-pelan. Ya, itu yang akan nanti melahirkan apa namanya? Contoh lah, saya kasih contoh. Misalnya saya bikin di rumah, misalnya bikin pesantren. Banyak saja orang yang musuhi lah, iri, ada kata-kata yang nggak enak dan segala macamnya. Ponakan saya sudah maunya marah-marah, tak bilang sama dia. Saya kasih contoh. Kita itu niat bikin pondok bukan hanya untuk didik santri, tapi juga mendidik masyarakat sekitar. Jadi kalau kepada santri, kita mentolerir kalau ada nakal dan segala macam karena proses pembelajaran, kepada masyarakat juga begitu. Jadi sing sabar, kalau kita ini mencari rahmatnya Allah, mencari perubahan, ya kita sabar. Nah itu akan jauh lebih mudah. Kapan? Kalau kita kaitkan ke Allah. Kalau kita kaitkan untuk apa kita melakukan. Tapi kalau kita kaitkan kepada orangnya, orang sudah dikasih begini, masih saja begini, ini enggak bisa kita. Enggak akan pernah kita mendapatkan hati, kelegaan hati, enggak bisa. Enggak bisa. Wong kita memberi orang aja belum tentu orang itu berterima kasih, dan justru membuat kita kecewa, dan seterusnya. Jadi itu maksudnya caranya. Lah, lihat, sebagaimana Ali bin Abi Thalib. Kenapa Ali tidak bisa marah kepada Tolha? Kenapa tidak ada ghil di hati Ali bin Abi Thalib kepada Tolha bin Zubair? Ali ini pemerintah resmi, tapi dilawan oleh Tolha bin Zubair. Ibaratnya Jokowi dilawan. Nah ini dia resmi. Ibarat gitu, Joe Biden dilawan oleh Trump misalnya. Ini dia resmi, Ali bin Abi Thalib dilawan oleh Tolha. Tapi baru kemarin selesai perang, dia sudah ketemu anaknya Tolha masuk, terus dia bilang, saya ini kepingin aku dan bapakmu itu masing-masing masuk surga. Lihat, kenapa Ali bisa begitu? Karena Ali mentadaburi ayat Al-Quranul Karim itu. Karena itu dia ucapkan, wa naza'na ma fi sudurihim. Aku ingin aku dan bapakmu itu yang dibicarakan Al-Quranul Karim. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Kenapa? Karena Ali ingin sebagaimana yang ada dalam Al-Quran. Kalau Ali tidak menginginkan sebagaimana yang ada dalam surah Al-Hijr itu, tidak bisa itu melepaskan dalam hati. Itu maksudnya.
Nah, kita juga begitu. Latihan untuk menggeser itu. Kita ini kalau orang baik, pasti nanti akan dikasih begitu oleh Allah. Kasih ghil. Kasih orang yang musuhin kita, iri sama kita. Memang begitu. Sehingga nanti muncul keinginan kita untuk makin lebih jernih lagi hati kita. Sehingga hati kita ini seperti orang yang sehat. Sama lah, imun kita akan baik kalau makin banyak penyakit masuk dalam diri kita, dilawan lagi. Imunnya makin kuat, makin kuat, makin kuat lagi tentu. Karena itu imunnya makin tinggi. Karena dia, penyakit apa yang sudah pernah masuk, sehingga makin kuat dia. Sama lah. Orang yang tidak pernah bersentuhan dengan penyakit, tidak pernah bersentuhan dengan tanah, kelihatannya sehat, tapi risky sebenarnya. Dia sangat tidak kuat. Sama dengan orang itu. Orang akan hatinya orang itu akan semakin kuat, semakin hebat kalau dia banyak ujiannya. Termasuk ujian itu, iri, dengki, dan segala macamnya. Itu sebagai tambahan, ada satu lagi mungkin. Ini ada chat yang salah masuk ke chat saya, Ustaz, ke privately. Bagaimana jika seorang mempunyai kegelisahan terus-menerus karena selalu iri pada orang lain yang selalu berbuat kebaikan yang lebih banyak? Irinya iri karena perbuatan yang lebih banyak. Saya. Tapi tentu harus dihati-hati ya. Misalnya iri karena dia bisa sodako terus, sementara saya tidak bisa sodako, akhirnya marah karena hartanya sedikit. Itu yang tidak baik kalau begitu. Jadi kalau iri dalam pengertian kenapa dia bisa lebih baik dalam amal soleh sementara saya tidak, itu bagus. Itu bagus. Ketika para perempuan Dharma wanita datang ke Rasulullah SAW, dia komplain dengan laki-laki, karena kata dia laki-laki enak aja. Dia bisa ke masjid, dia jihad, dan pahalanya surga semuanya. Sementara kami ini hanya di rumah, ya Rasulullah. Memangnya surga memang lebih banyak untuk laki-laki dibanding perempuan. Kira-kira begitulah komplain mereka kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menyatakan bahwa tinggalmu di rumah, merawat anak dan keluargamu itu sama nilainya dengan jihad yang dilakukan oleh laki-laki. Ya, ini kekhawatiran yang suci, yang sebagaimana dulu dimiliki oleh para perempuan Madinah yang datang ke Rasulullah SAW, atau orang-orang soleh yang ingin kompetisi terus dengan sesama orang-orang soleh, seperti Umar berkompetisi dengan Abu Bakar As-Siddiq, saya dalam hal itu. Tapi sekali lagi, itu juga ada celah setan bisa masuk. Ya, gara-gara begitu itu. Hati-hati, karena kekhawatiran itu memang dia dibikin oleh Allah untuk meningkatkan derajat kita. Tapi setan juga bisa masuk, sehingga melahirkan iri, dengki, nanti paling dia itu. Karena kalau kita sudah kalah, ya nanti akan muncul begini misalnya, mungkin dia itu memang karena ingin dibilang keren sama orang lain. Nah, itu yang harus hati-hati. Ya, karena setan bisa masuk di setiap kesempatan menggoda kita, yang mestinya kekhawatiran itu, kekhawatiran yang suci, menjadi celah kita untuk melahirkan fitnah, melahirkan segala macamnya. Itu saja poinnya. Tapi ini salah satu tindak kekhawatiran yang baik, karena nanti akan memotivasi orang untuk berbuat lebih baik lagi. Terakhir ada satu ya, mutakobilin saya tidak jelaskan, tadi sudah dijelaskan di kajian. Ustadz, bagaimana jika kita sudah lupa saat disakiti orang lain, tapi ketika saat ada orang yang bertanya tentang orang yang menyakiti kita bisa cerita peristiwa itu. Apakah itu bisa dikatakan kita masih ada rasa dengki? Kalau sekedar cerita, nggak mau nopo-nopo. Tapi sekali lagi, cerita itu dimaksudkan untuk apa? Sebisa mungkin kalau itu berkenaan dengan aib, tutup saja. Maksudnya, kalaupun cerita, bikin nama anonim. Kalau kita ngambil ibroh, jangan sampean ronda biyen ya, buiku, tapi aku nyepuro. Itu namanya durung nyepuro asli nih, karena masih ada sisa-sisa. Kalau kita mau ngambil ibroh, bikin nama yang lain. Namanya aslinya Aisyah, bikin Bu Khotijah. Nggak apa-apa kalau kayak begitu. Ya, nggak apa-apa. Sebagaimana tradisi di dalam hadis, di dalam Al-Quran, kalau menyebut kejelekan, tidak disebut namanya. Tidak disebut namanya. Ya. Hatta ketika Al-Quran menjelaskan, hadis menjelaskan tentang perempuan yang berzina saja, tidak disebutin namanya.
Ya, menarik. Dengan baca di Riyadhus Shalihin, tidak ada namanya. Namanya itu perempuan dari suku Juhainah. Siapa nama? Nggak ada. Meskipun kalau kita telusuri, ada namanya. Tapi para ulama itu ketika meriwayatkan hadis tidak menyebut namanya. Cuman menyebut innam ro'atan min bani Juhainah. Sesungguhnya seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi dan menyatakan saya berzina ya Rasulullah. Lihat, kenapa? Karena berkenaan dengan amal buruk. Jadi ketika meriwayatkan, tidak disebutin namanya. Beda dengan kita, nama dulu. Sama ngerti enggak? Bu, nah, amale opo belum, tapi nama sudah kita catat. Itu bedanya. Kalau kita baca hadis, itu menarik. Itu menarik. Nah, Al-Quran itu atau hadis baru menyebutin nama kalau memang benar-benar ada tujuannya. Seperti Fir'aun dan seterusnya. Memang baru disebut. Ya, kira-kira begitu. Jadi, mungkin sudah tidak ada, tapi kalau kita menyebut untuk pelajaran, caranya agar kita tetap bisa menjaga hati, tidak muncul, caranya adalah bikin nama yang anonim. Al-Hijr ayat, saya tidak tahu apa maksudnya Al-Hijr ayat. Apa yang harus kita lakukan ketika mencoba memperbaiki semuanya, melupakan semuanya, tapi dari pihak yang sana tetap seperti dulu. Gini, kita ini tidak pernah bisa merubah hatinya orang lain. Tugas kita ini hanya berusaha. Ya, kadang-kadang kita ini merasa bahwa itu sarannya setan. Nanti kalau saya maafin dia, enakan dia, kapan dia mau berubah? Saya emang sengaja tidak maafin, agar dia bertaubat. Pertanyaan saya, yang merubah hati seseorang itu siapa? Allah SWT, bukan kita. Tugas kita itu adalah satu, concern kita dulu. Jangan sampai kita ngotorin hati kita sendiri. Membiarkan iri, dengki, amarah itu terus ada dalam hati. Dan percayalah, kita ini mana sih yang lebih mudah melembutkan? Ya, air atau api? Air yang mudah melembutkan. Kalau orang itu sedang berada dalam kegelapan, tugas kita itu bawa cahaya, bukan menambahi kegelapan. Dan itu setan nanti bisikin, ojo sepuro, oh rugi kon, dia ini tambah begedut, misalnya. Tambah begitu nanti. Karena itu caranya setan, agar kita tidak menjadi pemaaf. Karena itu sudahlah, tugas kita itu nanti maafkan. Orang itu kalau dimaafkan, meskipun dia berbuat jelek lagi, maafin lagi. Dia nanti lama-lama malah makin risih. Dan nanti Allah yang merubah. Ini tidak pernah tahu ya. Kita tidak pernah tahu kapan seseorang itu Allah balik hatinya. Di dalam hadis, gambaran dari hati manusia itu seperti bulu di tengah padang pasir. Dan dia bergoyang terus. Hadis yang lain menyatakan seperti bulu sehari bergoyangnya 7 kali. Untuk menunjukkan hati manusia itu cepat kok berubah. Kata orang Jawa, isuk dele, sore tempe. Jadi jangan mengukur hatinya orang itu dari pikiran kita. Seakan-akan kalau orang itu tidak diginiin, tidak berubah, Ustadz. Memangnya kita yang memiliki hatinya orang itu. Tidak bisa. Kita mungkin ketemu dulu, teman kita SMA, dulu kayaknya bandel banget. Kita ketemu, ternyata jadi ustadzah dia. Kita tidak tahu. Orang itu bisa berubah. Sehari dia bisa berubah. Makanya, kalau kita juga mau diri kita berubah, kita juga harus menuntut, kita harus juga bisa melihat orang lain berubah. Jadi biarkan, ya jangan kita batasi orang lain dengan pikiran kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Itu poinnya. Ustadz, apa penyebab orang munafik berada di neraka terbawa? Iya, karena dia punya ilmu, tapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Dia tahu kebenaran, tapi dia tidak menerima kebenaran dan justru memusuhi kebenaran karena berpura-pura. Jadi dia sebenarnya orang munafik itu, dia memusuhi dua. Dia musuhi Allah, musuhi orang beriman. Karena itu dia paling jelek. Orang kafir